Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Kita sampai kepada video yang ke-8 saat ini. Nah, masih membahas tema tentang perceraian di dalam gereja atau perceraian yang dibahas oleh Alkitab. Nah, kita membaca lagi dalam Matius 5 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudara, sepintas ini berarti jika perceraian terjadi selain kasus zina, selain kasus penyimpangan seksual yang serius, maka yang pertama, menjadikan istrinya berzina. Yang kedua, laki-laki manapun yang kawin atau menikah dengan perempuan yang diceraikan itu, selain kasus zina, juga berbuat zina. Yang ketiga, selain kasus zina, suami istri tidak boleh bercerai. Selain kasus zina, suami istri tidak boleh bercerai. Yang keempat, jika harus bercerai, jangan buru-buru atau tergesa-gesa untuk menikah dengan pasangan baru. Kenapa? Ya mungkin suatu hari nanti bisa menyesal atau bertobat atau menyadari kesalahannya dan ingin rujuk lagi. Ingat Ulangan 24 yang kita baca kemarin. Dia tidak bisa rujuk lagi jika sudah pernah ada ikatan pernikahan setelah perceraiannya. Akan jadi rumit kan? Nah, karena ternyata pasangan yang pertama, mungkin menurut pasangan yang pertama ini jauh lebih baik dari perempuan manapun, sehingga membuat dia menyesal, ingin rujuk lagi, ingin kembali lagi. Sehingga saran dari hikmah dari pembacaan ini, jangan buru-buru bercerai, atau sekalipun telah terjadi perceraian, jangan buru-buru menikah dengan pihak lain, karena mungkin saudara akan menyesal bahwa ternyata yang pertama jauh lebih baik. Karena kalau sudah ada ikatan dengan pernikahan, saudara tidak bisa rujuk lagi. Dan jika saudara ingin kembali karena penyesalan, saudara masih mungkin bisa kembali. Tetapi jika sudah ada ikatan, saudara tidak bisa memperbarui pernikahan yang pernah kandas itu. Pernikahan yang pernah kandas. Nah, saudara, Matius 19 ayat 9 yang sering kali dibaca oleh banyak orang, ditinjau dari pihak laki-laki atau suami. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, setiap orang yang menceraikan istrinya, ini kan kasusnya laki-laki yang menceraikan istrinya. Di dalam Matius ya, di dalam Matius. Mengapa? Mengapa di dalam Matius ayat ini membahas dari pihak laki-laki yang menceraikan istrinya? Kalau kita menelusuri dalam pengantar perjanjian baru atau dunia perjanjian baru, ternyata Injil Matius ini ditulis diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi atau bagi bangsa Yahudi atau keturunan Yahudi yang banyak kasus laki-laki menceraikan istrinya dan belum terjadi atau tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu perempuan menggugat cerai suaminya. Saya juga heran kenapa ya. Nah, saudara, tetapi di Injil Markus ditulis untuk orang-orang non-Yahudi yang mencakup kedua belah pihak atau kedua belah pihak kemungkinan. Nah, Markus 10 ayat 11 dan 12 itu membahas demikian. Nanti kita baca ya. Tetapi Matius 5 ayat 32 itu hanya berlaku bagi kedua belah pihak suami istri. Nah, saudara kasih Tuhan, coba kita baca di Markus 10 ya.
Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perjinahan terhadap istrinya itu. Ini pihak laki-laki menggugat cerai istrinya. Sekarang ayat 12. Dan jika istri menceraikan suaminya, ini kan Markus menulis istri menggugat cerai suaminya. Istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi Markus menulis ayat-ayat ini untuk orang-orang bukan Yahudi, di mana ayat 11 mengatakan laki-laki menceraikan istrinya, lalu ayat yang 12 perempuan menceraikan suaminya. Dan dua belah pihak disalahkan dalam kasus ini. Yesus mempersalahkan mereka. Ini kan seperti kasus di negeri kita ya, di Indonesia. Sama-sama punya hak, sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya wewenang, laki-laki dan perempuan sama-sama menggugat cerai. Tetapi dalam konteks Yahudi, di dalam Injil Matius ditulis, hanya pihak laki-laki dan belum ditemukan atau tidak ditemukan dalam literatur Injil Matius bahwa perempuan balik menggugat suaminya. Belum ada. Nah, saya juga belum menyelidiki literatur tentang mengapa banyak laki-laki Yahudi berlaku gampang menceraikan perempuan. Belum ada waktu. Dan juga mengapa di luar bangsa Yahudi, laki-laki dan perempuan sama-sama punya kuasa, punya kemauan menggugat cerai. Jadi baik laki-laki maupun perempuan di luar bangsa Yahudi sama-sama bisa menggugat cerai. Mengapa? Saya belum menyelidiki. Saudara, selalu melelahkan. Nah, setelah dikasih Tuhan membahas tentang melelahkan ini, kalau saudara simak di dalam Pengkhotbah 12 ayat 12 berkata, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ya memang lelah. Saudara mungkin tidak menyangka bahwa orang bisa membuat video pengajaran-pengajaran itu sebelum dia take vokal atau take video, dia harus belajar terlebih dahulu. Orang-orang itu harus belajar menyiapkan PowerPoint, menyiapkan materi, sehingga dia bisa presentasi dengan lancar. Dan belajar itu menurut Pengkhotbah 12 ayat 12 itu melelahkan badan. Tetapi pandangan saya, jika buku-buku yang kita tulis, jika video-video yang kita posting, pengajaran-pengajaran yang kita posting, yang kita upload itu ternyata mempermuliakan Tuhan, menuntun banyak orang untuk insaf akan dosa-dosanya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Mesias, sebagai Tuhan, why not? Meneguhkan orang yang lemah supaya kokoh dalam iman, mendorong orang untuk mengembangkan bakat dan karunia rohaninya, why not? Buatlah itu. Kalau saudara bisa menopang banyak orang, mendorong orang banyak untuk membenci dosa, buatlah. Sekalipun lelah, sekalipun nggak ada yang bayar, ya kan? Jangan terlalu banyak berharap. Kata orang, kalau subscriber banyak ribuan bisa dibayar. Jangan terlalu banyak berharap. Saya nggak berharap dari sana. Saya hanya fokus melayani Tuhan. Siapa tahu video YouTube yang saudara buat atau postingan-postingan yang saudara buat itu membuat orang bertekun dalam firman Tuhan, mendorong orang untuk mengasihi sesama, mengasihi bangsanya, mengasihi gereja yang sejati, mengasihi pelayanan yang sejati, mendorong orang untuk semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya, mendorong orang untuk semakin serupa dengan Kristus, mendorong orang untuk dia semakin intim bersekutu dengan Tuhan, mendorong orang untuk video saudara itu mendorong orang untuk orang itu semakin rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan kehendaknya. Siapa tahu, why not? Buatlah saudara video itu. Dan saya berharap juga video saya juga demikian menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sekali lagi tidak pernah mengajarkan untuk bercerai. Dan konteks saat ini kita membahas tentang teks di dalam Markus yang berbeda dengan teks di dalam Matius. Saudara mungkin sebelum ini tidak menyimak. Mengapa demikian? Nah, nantikan video saya selanjutnya.
Semoga video singkat ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Salam.